Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini kita merenungkan firman Tuhan yang temanya masih berbicara tentang keluarga. Pada zaman modern ini ada satu pemahaman kolektif yang tercipta tanpa disadari di tengah-tengah orang percaya, menganggap bahwa pusat spiritualitas atau pusat kerohanian daripada orang Kristen adalah gereja. Nah, kalau saya amati, rupanya pemahaman atau konsep ini terbentuk oleh karena banyak sekali kegiatan atau aktivitas yang diikuti oleh orang percaya itu diselenggarakan oleh gereja dan pelaksanaannya di gedung gereja. Misalnya hari Minggu kita datang ke gereja, kita dilayani oleh gereja. Kita di CD, dibaptis atau menikah, dinikahkan, itu semuanya dilayani oleh gereja dan pelaksanaannya sering sekali dilaksanakan di gereja. Nah, akhirnya muncul pemahaman bahwa tanpa ada di gereja maka tidak mungkin seseorang bisa mendapatkan pemahaman yang baik tentang iman. Dan tanpa datang ke gereja maka tidak mungkin seseorang bisa bertumbuh dengan baik di dalam imannya kepada Yesus Kristus. Kita harus menyadari bahwa gereja memang memiliki tugas yang begitu penting untuk merawat, memelihara iman jemaat. Gereja diberikan wewenang untuk melaksanakan sakramen dan berbagai tanggung jawab besar lainnya yang begitu mulia yang Tuhan percayakan. Tapi kita juga perlu melihat bahwa peran keluarga itu begitu penting dan keluarga itu begitu penting untuk diperhatikan di dalam pelayanan yang dilakukan oleh gereja. Nah, kalau kita melihat Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan sering sekali dan banyak sekali menyatakan kehendaknya di dalam keluarga. Tuhan berkarya di dalam keluarga dan Tuhan menyatakan perbuatan ajaib kemuliaannya di tengah-tengah keluarga. Nah, memang kalau kita perhatikan dalam Kejadian pasal 1, institusi yang pertama sekali dibentuk oleh Tuhan adalah keluarga. Dan kalau kita belajar dari jemaat mula-mula di dalam Roma pasal 16, di dalam banyak kitab yang lain sebenarnya dikatakan, tapi kita melihat dalam Roma 16 bagaimana para rasul menaruh perhatian begitu besar kepada pelayanan keluarga, karena memang waktu itu gedung gereja memang belum ada. Tetapi mereka waktu melayani begitu intens di dalam keluarga. Nah, misalnya di dalam Roma 16 ayat 5 ini dikatakan begini, salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Di rumah mereka itu Priscilla dan Aquila. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Atau misalnya ayat 10, salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Nah, ayat-ayat yang lain 14 di 15 juga ada. Nanti bisa dibaca. Nah, ini memberikan informasi kepada kita bahwa gereja mula-mula itu dulu bertumbuh di dalam apa yang disebut dengan gereja oikos atau gereja rumah. Gereja rumah itu adalah gereja-gereja yang di mana jemaat bertumbuh di dalamnya, satu rumah, belum ada gedung gereja. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita pada zaman ini. Pelayanan kepada keluarga itu begitu penting. Dan bagaimana gereja mengambil pelayanan ini, maka saya memikirkan seperti ini. Saya adalah seorang jemaat yang dilayani oleh gereja dan saya adalah diutus kembali oleh gereja untuk melayani keluarga saya. Nah, kita harus memiliki konsep seperti ini. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, kita memiliki tanggung jawab untuk melayani anggota keluarga kita. Memang penting untuk kita bermisi keluar, mengabarkan Injil kepada orang-orang yang ada di lingkaran luar keluarga kita. Tetapi penting sekali dan sering sekali dituntut untuk kita itu juga diutus ke dalam. Diutus ke dalam keluarga kita sendiri. Diutus ke dalam keluarga kita, kepada orang-orang yang dekat dengan kita, kita harus melayani mereka. Kepada mereka lah pertama-tama firman Tuhan harus dikabarkan. Karena gereja akan bertumbuh kalau keluarga bertumbuh. Dan
Gereja akan berkembang kalau terjadi banyak sekali karya-karya Tuhan di dalam keluarga-keluarga yang Tuhan percayakan. Mari Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadikanlah rumah kita, keluarga kita, tempat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tempat Tuhan untuk menyatakan karyanya. Mari kita layani keluarga kita dengan sepenuh hati. Tuhan memberkati.